Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah zaman atau masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Kata orang barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Mengapa? Karena inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita sebagai umat Islam ini dengan harus mengalami kekalahan. Sedangkan sebaliknya, Barat, Eropa, Amerika, kaum kafir Al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society, justru sedang diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, ini realita kita sekarang. Inilah babak di mana Allah telah mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak lain selain umat Islam, yaitu pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Dan kita sudah bicarakan juga bahwa masyarakat Yahudi Nasrani ini mempunyai karakter yang mirip dengan bangsa Rum, bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi klasik dahulu kala dengan bangsa Romawi modern ternyata sama saja. Ideologinya dua, materialisme dan sekularisme. Dan ini diabadikan Al-Quran dalam surat bangsa Rum, surat bangsa Romawi ayat 7. Mereka hanya memahami, mengetahui, mengerti perkara-perkara yang zahir material saja dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Nah, ini yang sedang mimpin dunia hari ini. Ya. Dan dengan kenyataan ini, seharusnya kita selaku umat yang beriman ini tidak kemudian begitu saja mengikut kepada yang memimpin dunia ini, tapi kita harus tetap ya, berpegang kepada petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada sekarang di periode keempat, ya, periode yang disebut oleh Nabi dengan kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi jabriyah itu artinya memaksakan kehendak, ya. Dan ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, maka babak keempat ini cepat atau lambat juga akan berlalu, ya. Tapi dia belum berlalu, kita masih berada di dalam babak keempat itu, ya. Kalau nggak bisa dikatakan kita lagi seru-serunya nih di babak keempat nih, ya. Makanya pasang safety belt. It'll be a rough journey. Ini bakal jadi perjalanan yang seru nih, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tapi alhamdulillah sekalipun ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam karena kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, Nabi sudah memberi isyarat busyra, kabar gembira, bahwa babak keempat ini juga merupakan babak terminal. Dia bukan final chapter, ya, tapi dia babak terminal, akan berlalu juga pada waktunya. Dan kalau sudah berlalu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, datanglah babak terakhir, babak kelima, yang Nabi sebut sebagai era khilafatun ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang sejalan, selaras, sesuai metode kenabian. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Nah, kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah akhir perjalanan umat Islam, ya. Jadi umat Islam itu akan berakhir dengan tegaknya kekhalifahan yang sejalan dengan metode kenabian. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam, ya, mengisyaratkan berakhirlah umur umat Islam, yang kemudian tidak lama setelah itu akan datang al-qiyamah, ya, hari kiamat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Kita juga sudah bahas bahwa perjalanan 5 babak atau 5 fase atau 5 periode ini gambarannya seperti skema ini ya. Jadi ada ups and downs, ada kondisi umat Islam berjaya kadangkala, tapi ada kondisi umat Islam terpuruk ya. Mungkin ini gambarnya lebih jelas ini. Nah, ini. Dan realita bahwa kita mengalami ups and downs ini sudah Allah dekretkan dalam Al-Quran melalui ayat 140 surat Ali Imran. Jadi Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran ya. Jadi ini sunnatullah, ini hukum Allah ya, yang nggak bisa kita lawan Pak. Kalau Allah sudah menentukan sunnatullah nggak bisa dilawan ya. Contohnya sunnatullah itu sesuatu dilempar ke atas mesti jatuh ke bawah, itu sunnatullah ya, nggak bisa dilawan ya. Contoh lain, seseorang yang lapar dia harus makan, itu yang menghilangkan rasa laparnya. Dia haus, dahaga, dia harus minum, itu sunnatullah. Nah, salah satu sunnatullah itu adalah sunnah at-tadawul, sunnah pergiliran, bahwa selaku umat kita ini umat yang kadangkala berjaya, kadangkala di bawah ya. Nah, qadarullah, hari-hari di mana kita sedang hidup sekarang ini, kita sedang berada di bawah, yaitu realita ya. Dan kita tidak berhak menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah beritahu kok, ini sesuatu yang akan terjadi, tinggal bagaimana kita memasang sikap, itu yang paling penting. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, beri aku satu nasihat yang sesudah itu aku nggak akan tanya lagi nasihat lain. Nah, sahabat ini diberi nasihat oleh Nabi, kul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, selanjutnya istiqomahlah ya. Jadi intinya hidup kita ini adalah bagaimana kita hidup dengan iman dan dengan sikap istiqomah ya. Bagaimana kita bisa konsisten dengan iman itu. Karena kehidupan dengan konsisten itu, itulah yang akan berujung kepada husnul khatimah ya, akhir hidup yang baik. Tapi kalau kita memaksa, itu sunnatut tadawul pertama pada tahun 0 Hijriah. Sunnatut tadawul kedua terjadi tahun 1342 Hijriah. Jadi Allah Ta'ala memenuhi janjinya bahwasanya yang namanya kejayaan dan kemunduran suatu umat itu sifatnya silih berganti tanpa kecuali. Umat Islam ini, orang-orang beriman ini, sekalipun beriman di sisi Allah Ta'ala, tapi Allah punya rencana, dan rencana Allah ternyata berlaku. Apa itu? Tahun 1342 Hijriah Allah takdirkan umat Islam mengalami sunnatut tadawul kedua, sunnah pergiliran kedua. Cuma bedanya, kalau sunnah tadawul pertama dari kondisi terzalimi di Mekah menuju kondisi berjaya di Madinah. Kalau sunnatut tadawul kedua dari kondisi berjaya selama 1342 tahun menjadi teraniaya seperti kita sekarang ini ya. Jelas sampai di sini Pak? Jelas sampai di sini? Ya, jelas ya? Nah, jadi kita sekarang baru saja mengalami sunnatut tadawul kedua. Terjadi tahun 1342 Hijriah, berarti 101 tahun yang lalu kalau pakai kalender Hijriah. Kalau pakai kalender Masehi 97 tahun yang lalu, karena kejadiannya itu tahun 1924. Kita sekarang tahun 2021, berarti 97 tahun yang lalu ya. Benar-benar 100 tahun kalau pakai kalender Masehi, nanti tahun 2024. 2024 itu persis 100 tahun pakai kalender Masehi, kita sedang berada di babak keempat sekarang ini, babak mulkan jabriyatan ini. Nah, dan kita rasakan betapa terpuruknya kita sekarang ini ya. Dan betapa Allah Ta'ala mengizinkan kaum kafir, Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin barat timur ya, baik Cina maupun India, itu leluasa Pak, leluasa berbuat di muka bumi sekarang ini. Nah, tapi alhamdulillah dengan skenario yang Nabi Muhammad SAW sudah beberkan kepada kita,
bahwa nanti akan datang fase kelima, fase di mana umat Islam berjaya kembali, maka kita yakin akan ada sunnatut tadawul ketiga, ya, yaitu berpindahnya kita dari situasi zaman yang terzolimi sekarang ini menuju zaman di mana kita berjaya kembali, ya. Kapankah sunnatut tadawul ketiga terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak punya kepastian, ya. Tidak ada hadis menyebutkan pastinya kapan, secara tahun, ya kan. Tapi secara tanda-tanda, ya, saya termasuk yang berhusnuzon billah, sangka baik kepada Allah, tampaknya sunnatut tadawul ketiga ini nggak lama lagi. Kenapa? Karena ada sunnatullah yang kita baca dari sejarah dahulu yang pastinya akan berulang kembali. Apa itu sunnatullahnya? Kalau kita belajar dari kasus Fir'aun berkuasa di Mesir, begitu Fir'aun sudah sampai ke titik togho, melampaui batas di dalam kekuasaannya, dan sampai dia berani mengucapkan kalimat syirik yang luar biasa, ana rabbukumul a'la, akulah Rob kalian yang maha tinggi, ya, maka pada saat itulah nggak berapa lama berikutnya Allah takdirkan Fir'aun harus tenggelam, ya, dengan seluruh sistemnya, semua kerajaannya, begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu pun sama. Ketika sistem dunia sekarang ini sudah mencapai titik togho, melampaui batas, dan kita mulai melihat, Pak, tanda-tanda ketoghoan itu, mereka memaksakan kehendak mereka, maka ini pertanda nggak lama lagi dia akan runtuh, cepat atau lambat dia akan runtuh, ya. Dan kita harus yakin bahwa jika itu terjadi, kita umat Islam ini harus sudah berada pada posisi siap. Siap apa? Siap menjadi pantas di mata Allah Ta'ala mengisi, ya, peradaban berikutnya, ya. Dan itu berkaitan erat dengan hadirnya the certified leader, pemimpin yang disertifikasi oleh Nabi Muhammad SAW yang digelari Al-Mahdi, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Nah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, nggak apa-apa kita ulang sedikit. Kata-kata Novus Ordo Seclorum kita temukan di lembaran kertas yang dianggap digdaya hari ini, yaitu uang dolar Amerika Serikat. Khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Ada kata-kata Novus Ordo Seclorum. Ya. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum, secular artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin memastikan bahwa perjalanan selanjutnya semenjak runtuhnya the old world order, ya kan? Yang mereka maksud old world order itu siapa? Ya sistem iman tauhid yang selama belasan abad itu memimpin tadinya, Pak. Jadi mereka ingin pastikan itu harus ditenggelamkan, itu harus masuk keranjang sampah sejarah, tidak boleh ditengok-tengok lagi, gitu. Sebab mereka sudah sangat yakin dan confident, pokoknya kita bangun suatu tatanan dunia baru, ya, yang simbolnya seperti ini. Dan simbol ini ternyata mengisyaratkan bahwa mereka ingin memasukkan semua populasi planet bumi ini, penduduk warga dunia ini, ke dalam satu kotak piramida tunggal yang mengerucut kepada pucuk pimpinannya bersimbolkan the one-eyed creature, makhluk bermata sebelah, ya. Yang bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah itu sangat jelas. Simbol apa? Dajjal, ya. Sebagaimana sabda Nabi, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah, ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, Dajjal itu, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Jadi undertakings itu bisa berarti attempts atau upaya-upaya, tapi undertakings juga bisa berarti pengambil alihan. Jadi dia, si mata sebelah ini, merestui pengambil alihan kami.
Pengambil alihan dari mana? Dari sistem iman tauhid ke sistem kafir syirik, gitu loh Pak. Ya, mereka yakin sekali itu. Ya. Makanya Ahmad Thompson dalam buku beliau mengistilahkan bahwa tatanan dunia baru ini, the new world order ini, lebih pantas disebut dengan julukan sistem Dajjal. Ini sistem Dajjal ini, sebuah sistem yang sejatinya dipersiapkan, dibangun, ya kan, dikonstruksi untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya juru selamat mereka, yaitu Al-Masihud Dajjal. Dajjal, begitu ya. Dan memang kita tahu dari berbagai informasi yang kita pelajari bahwa pentolan-pentolan sistem dunia sekarang ini Pak, yang biasa disebut dengan istilah elit global ya. Elit global ini, mereka ini sosok-sosok super rich Pak, kaya raya luar biasa. Dan mereka ini biasanya adalah anggota-anggota secret societies, masyarakat rahasia, yang sebutannya macam-macam. Ada yang menyebutnya Illuminati, ada yang menyebutnya Freemasonry, ada yang menyebutnya Knight Templar, ada yang menyebutnya Skull and Bones ya. Dan ini anggota secret societies ini Pak, orang-orang penting Pak, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin dunia. Nah di dalam pertemuan rahasia Illuminati, Freemasonry ini, mereka tidak saja mengadakan rapat-rapat, meeting-meeting untuk merancang dunia ini ke arah sistem Dajjal, tapi bahkan mereka mengadakan ritual-ritual spesial ya. Ritual apa? Ritual penyembahan setan ya. Itu jelas ya. Anda silahkanlah adakan riset sendiri ya. Anda bisa buka internet, di internet tuh banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Padahal ini bikinan mereka juga ya kan. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sistem dunia ini hari ini mengarah kepada tegaknya sistem Dajjal. Dan tatanan yang mereka sebut sebagai apa namanya, PBB, dengan simbol ikonnya seperti ini hanyalah sebutan di depan layar, in front of the screen. Tapi pada hakikatnya tatanan yang mereka ingin wujudkan adalah Novus Ordo Seclorum ya, tatanan piramida tunggal, bersimbolkan mata sebelah di atasnya, dan mata sebelahnya itu dikesankan seolah-olah merupakan sumber cahaya ya Pak ya. Jadi si Dajjal ini dikondisikan, diopinikan ya kan, dipersepsikan sebagai the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber arahan ya kan, padahal dia sumber kegelapan, setan ya. Dajjal ini ya, junudu iblis, prajuritnya iblis Dajjal ini. Tapi mereka justru mengesankan dia sebagai yang terbaik, sumber cahaya, sumber petunjuk, begitu ya. Nah inilah jahatnya sistem dunia hari ini, bahwasanya mereka ingin membolak-balik segala sesuatunya. What is right is perceived to be wrong, what is wrong is perceived to be right, ya kan? Apa yang hak justru ingin dipersepsikan sebagai batil, apa yang batil justru ingin dipersepsikan sebagai al-haq ya. Dan satu-satunya lawan yang masih perlu diperhitungkan itu cuma kita Pak, umat Islam. Dan khususnya bukan umat Islamnya yang mereka perhitungkan, tetapi Islamnya itu sendiri ya. Sebab yang lain-lainnya, semua ajaran agama lain Pak, itu sudah mengalami distortion, sudah mengalami penyimpangan. Tinggal satu agama yang masih terpelihara keasliannya, dan memang dijamin terpelihara keasliannya oleh Allah Ta'ala, yaitu dinul haq, dinullah al-Islam. Islam ini saja ya. Makanya sampai ada ayat yang pernah saya bahas juga di sini, surat Al-Maidah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan din kalian, agama kalian. Karenanya janganlah takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Allah jamin, Allah garansi Islam ini nggak bisa dikalahkan. This is the unbeatable religion. Ini agama yang nggak bisa dikalahkan Pak ya.
Nah, cuma kan selalu gayanya iblis dan pengikut iblis adalah merasa bisa mengalahkan Allah Ta'ala, berani men-challenge Allah Ta'ala. Ya Allah, beri tangguh aku, jangan segera engkau kutuk aku, ya kan? Beri tangguh aku sampai hari mereka dibangkitkan. Kata Allah, baik, aku beri tangguh engkau. Begitu dikasih tangguh, bilang apa dia? Ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku akan sesatkan mereka sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi mereka berani men-challenge Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, dan Allah Ta'ala mengeluarkan dekretnya, siapapun yang ikut sama kalian, rame-rame kalian masuk jahanam, masuk neraka, ya kan? Tapi barang siapa yang aku lindungi, aku pelihara, aku kasih petunjuk, ya kalian nggak bisa berbuat apa-apa sama mereka gitu. Jadi kita sebagai orang beriman ini sebenarnya di dunia ini kita harus rajin berharap kepada Allah. Kita termasuk yang dipilih untuk mendapat hidayah. Kita yang dipilih untuk tidak bisa diganggu sama syaitan. Ya, sebab syaitan ini sudah berbulat tekad, Pak. Pokoknya siapapun keturunan Adam, ya, ini harus disesatkan, harus dijauhkan dari jalan menuju al-jannah, ya. Tapi harus diarahkan jalan menuju as-sa'ir, ya, api yang menyala-nyala, supaya rame-rame sama si iblis itu, ya. Nah, tokoh Dajjal ini salah satu tokoh andalannya iblis, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka ingin membangun sistem Dajjal, ya, termasuk tatanan dunia yang sekarang mereka perkenalkan dengan istilah UN, United Nations ini, hakikatnya adalah ingin memastikan berdirinya NOS, ya. Dan sekarang mereka perkenalkan istilah baru, Pak. Ya. Jadi mereka udah makin jarang menggunakan istilah New World Order. Sekarang mereka pakai istilah baru, The Great Reset. Ya, pernah dengar istilah itu? The Great Reset. Ya. Jadi dengan alasan pandemi ini, mereka mengatakan sudah terjadi banyak problem ekonomi, problem sosial, ya kan? Maka kita harus melakukan Great Reset. Ya, reset besar-besaran. Gitu. Untuk membangun apa? Membangun one global government, satu pemerintahan global dunia. Jadi mereka akan menghapus nih, Pak, konsep negara-negara ini dihapus, ya kan? Terus mereka dirikan satu pemerintahan dunia yang tunggal, ya kan? Tapi mereka tidak memberikan kelengkapan istilahnya. Maka para pengkritik The Great Reset ini, mereka cenderung mengistilahkannya bukan sekedar one global government, tetapi one global authoritarian government, satu pemerintahan global yang otoriter, ya, yang jabriyahnya memaksakan kehendaknya lebih dahsyat lagi. Terus moto yang mereka sebarluaskan untuk mewujudkan The Great Reset ini adalah you will own nothing and you will be happy. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tapi Anda akan hidup senang. Jadi yang punya apa-apa itu siapa? Pemerintah. Dan pemerintah itu siapa? Ya elit global, segelintir manusia di muka bumi ini yang ngatur segala-galanya. Gitu. Karena memang ciri khas dari pengikut iblis ini, mereka merasa mereka bisa playing God, bisa berperan sebagai Tuhan, menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Dan repotnya tidak sedikit manusia yang mengira memang mereka sedemikian digdayanya sehingga harus dipatuhi, karena kalau nggak dipatuhi kita bisa masuk nerakanya Tuhan palsu ini, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sudah bahas ini semua, ya, kita teruskan, ya. Nah, apa yang sedang kita alami dewasa ini merupakan sunnatullah yang berlangsung sepanjang sejarah Bani Adam. Inilah perwujudan konflik abadi dan hakiki antara ahlul haq, pembela kebenaran, melawan ahlul batil, pembela kebatilan. Dan ini Allah dekretkan, Allah nyatakan dalam Al-Quran secara terang-terangan, diantaranya dalam surat Toha ayat 123. Jadi ketetapan Allah bahwasanya ada konflik abadi dan hakiki yang akan terus berlangsung sepanjang sejarah Bani Adam. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, orang tua kita, ayahanda, ibunda kita, bita minha jami'an, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Turun itu maksudnya
dipindahkan, ditransfer dari jannah ke al-ard ini, ke muka bumi ini, dunia fana ini, ya kan? Nah, tapi selain Allah mengeluarkan dekret turunlah kalian berdua hai Adam dan Hawa dari surga ke bumi ini, Allah kasih keterangan tambahan. Apa keterangan tambahannya? Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian Bani Adam, anak keturunan Adam, akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya, ya. Nah, jadi ini harus kita sadari, Pak. Ya. Sekalipun Anda cinta damai, Anda cinta keharmonisan dengan seluruh umat manusia, tapi hakikatnya itu nggak akan wujud di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita bisa mengharapkan harmonisasi seluruh umat manusia, nggak mungkin, Pak, mustahil. Ya, harmonisasi yang terjadi yang hakiki itu di mana? Di mana? Di surga nanti. Ya, makanya ada hadis-hadis di mana Nabi mengatakan ahlul jannah, penghuni surga nanti kalau sudah masuk surga, Pak, mereka tuh ibaratnya sekumpulan manusia yang hatinya satu, gitu lah. Nggak ada dendam, nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada kesel, nggak ada gedek gitu satu dengan lainnya. Bahkan kalau masih ada perasaan gedek, kesel, iri gitu ya pada diri seorang calon penghuni surga, Pak, dia akan berhenti di kontoroh, dia berhenti di luar pintu surga, nggak boleh masuk surga sebelum dibersihkan dulu dia dari kesel, gedek, ya kan, sebel itu, ya kan. Nah, sampai-sampai ada riwayat yang mengharukan sekali. Ada dua hamba Allah, dua-duanya beriman, tapi waktu di dunia terjadi selek di antara mereka berdua, ribut mereka, dan ribut itu dibawa mati, Pak. Nggak sempat islah, nggak sempat terjadi konsolidasi, ya. Jadi ya dua-duanya orang beriman, dua-duanya orang soleh gitu loh. Cuma mereka terlibat ribut, akhirnya sampai dibawa mati. Nah, ternyata di hari berbangkit mereka melewati semuanya itu lulus, Pak. Melewati hari dibagikan buku catatan rapot, lulus dia, ya kan? Mizan di timbangan di ini kan lulus mereka, ya kan? Nyebrangin sirat di atas api neraka, lulus mereka sampai ke Kintorah. Ya, jadi ini udah tempat menjelang pintu surga. Nah, di situ mereka dicegat, dan yang mencegat nggak tanggung-tanggung, Allah langsung. Allah tanya kepada salah satu di antara kedua orang beriman yang sempat ribut di dunia itu, hai hambaku, apakah engkau akan memaafkan saudaramu ini? Tidak ya Allah. Mengapa? Bukankah dia saudaramu? Dia saudara seiman engkau. Benar ya Allah, tapi masalahnya dulu di dunia dia telah menyakiti aku, telah menzolimi aku, dan dia tidak menunjukkan gejala penyesalannya. Jadi engkau tidak mau memaafkan dia? Tidak. Akhirnya Allah perintahkan, irfa ra'sak, coba angkat kepalamu. Dia angkat kepalanya. Terkejut dia melihat suatu pemandangan, rumah megah terbuat dari kaca, ya kan, yang sangat istimewa, yang sangat membuat dia kagum. Saking kagumnya dia bertanya, ya Allah, rumah ini milik Nabi yang mana? Rumah ini milik orang yang mati syahid di medan jihad mana? Ya kan? Kata Nabi, kata Allah, hai hambaku, rumah ini milikmu. Kaget dia, ya Allah, wa kaifa, bagaimana aku berhak menerima rumah sebagus ini? Ya kan? Akhirnya dia bilang, kata Allah, ada syaratnya. Apa itu syaratnya ya Allah? Syaratnya engkau maafkan saudaramu ini. Wow, dia langsung teriak, al-an, sekarang ya Allah, sekarang juga ya Allah, aku maafkan dia. Bahkan ya Allah, bolehkah engkau izinkan aku mengajak saudaraku ini masuk ke dalam rumahku bersama-sama? Masuklah kalian berdua dengan rahmatku. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini Kintorah, Pak. Jadi kalau Anda berharap ada harmonisasi di muka bumi di dunia yang fana ini, yang ngimpi, Pak. Nggak ada ceritanya. Ya, dunia ini tempat kita bertarung, Pak, ya kan? Nah, cuman yang penting jangan kita bertarung kecuali dalam konflik yang abadi dan hakiki. Konflik apa itu? Ya konflik antara ahlul batil versus ahlul haq, dan kita harus mengambil posisi yang benar, ahlul haq. Nah, ahlul haq ini mereka-mereka yang ada di sebelah kanan ini, mereka menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan mereka.
dan mereka menerima dari Allah petunjuk yang dibawa oleh kurir-kurir Allah Ta'ala sepanjang zaman, al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul, ya. Jadi para nabi, para rasul itu sepanjang zaman ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan petunjuk Allah itu apa kepada umatnya masing-masing, kepada kaumnya masing-masing, kecuali nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk kaum tertentu, bukan untuk umat tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap jagat raya ini, ya. Nah, siapa yang menyambut para nabi dan para rasul dengan petunjuk yang dibawa datang dari Allah Ta'ala itu? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ini sepanjang sejarah bila berkonsolidasi mereka dimasukkan dalam satu kelompok yang Allah sebut dengan istilah Hizbullah, partai Allah, ya. Dan jika mereka sampai akhir hayat istiqomah di atas jalan Allah, petunjuk Allah yang dibawa nabi dan rasul itu, mereka akan berakhir menjadi al-ghalibun, golongan yang meraih kemenangan. Dan hakikat kemenangan itu apa? Dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah, dipelihara dari api neraka, ya. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya hanyalah di hari berbangkit nanti disempurnakannya ganjaran-ganjaran bagi kalian. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam jannah, ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Jadi hakikat sukses itu adalah ketika seorang hamba Allah di akhirat nanti dipelihara dari api neraka, dijauhkan dari api neraka oleh Allah Ta'ala dan dicemplungkan ke dalam jannah. Itu hakikat kesuksesan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan kehidupan dunia ini tiada lain daripada kesenangan yang menipu, yang memperdaya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita telah berkomitmen dengan dua kalimat syahadat kita untuk menjadi golongan ashabul yamin, kelompok kanan ini, Pak. Maka jangan disia-siakan, Pak. Kita sampai bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ini semata-mata dari Allah, Pak. Bukan karena kehebatan kita. Kita nggak punya kehebatan tertentu, Pak, yang menyebabkan kita layak untuk mendapat hidayah. Hidayah itu sepenuhnya hak Allah. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah itu beri hidayah siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, ya. Makanya kenapa kita dalam sholat diwajibkan baca surat Al-Fatihah, bahkan nggak sah sholat kita kalau nggak baca surat Al-Fatihah, karena dalam surat Al-Fatihah satu-satunya doa bunyinya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalannya yang lurus. Kenapa kok kita mintanya itu? Karena kita sadar kita ini berada di sini, di dalam masjid ini, jadi orang beriman ini semata-mata karena Allah yang ngasih. Dan karenanya kita nggak boleh berhenti minta sama Allah supaya terus di atas jalan ini sampai mati menjemput kita. Begitu. Karena itulah yang akan menjamin kita menjadi al-ghalibun, golongan yang meraih kemenangan. Dan itu berarti berhak memasuki jannah dan dipelihara dari api neraka. Nah, adapun ashabus shimal, kelompok kiri, ini adalah kelompok yang menjadikan iblis dan setan sebagai sentral kehidupannya. Sentral kehidupan mereka itu iblis, Pak, setan, ya. Jadi mereka-mereka yang sudah gabung dengan Illuminati, Freemasonry, ya kan, Skulls and Bones itu, Pak. Wow, mereka itu kalau udah hadir di pertemuan-pertemuan rahasia itu, Pak, di situ mereka serahkan jiwa raga mereka sepenuhnya, Pak, ya. Sepenuhnya mereka serahkan, dan mereka ikut ritual-ritual penyembahan setan itu dengan sepenuh hati, Pak. Sembelih anak bayi, Pak, minum darahnya, makan dagingnya, Pak. Dengan penuh keyakinan, Pak.
Ya. Jadi kita harus sadar Pak, yang kita lawan ini bukan orang-orang normal Pak. Orang-orang nggak normal Pak. Mereka sudah berkomitmen dengan iblis, dengan setan. Ya. Nah iblis dan setan ini dan bala tentaranya setan, iblis satu ya, iblis ini dedengkotnya setan. Saya nyebutnya iblis dan setan karena iblis itu punya bala tentara namanya asyayatin, setan-setan. Nah dalam upayanya menjalankan gagasan, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, iblis ini dan bala tentaranya itu pakai kaidah ekonomi juga Pak. Sesedikit mungkin resources yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya gitu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka cari simpul-simpul di tengah masyarakat yang bisa dia jadikan downline handalan. Nah, gitu. Kalau dalam dunia MLM ya Pak, dalam dunia multi level marketing itu biasanya tuh seorang apa namanya, apa istilahnya itu yang di atas tuh apa, upline ya, upline nyari downline itu Pak, itu nyari yang paling besar pengaruhnya kepada kemungkinan bisa menghasilkan downline lebih banyak lagi. Nah begitu juga dengan iblis. Iblis ini dalam upayanya menyesatkan umat manusia ya, itu mencari yang handal di tengah-tengah masyarakat. Nah yang handal ini siapa? Yang handal inilah yang dijuluki dalam Al-Quran dengan istilah para tawaghit, para taghut ya. Taghut-taghut ini adalah sosok-sosok di tengah masyarakat yang mereka itu paling hebat afiliasinya, loyalitasnya kepada setan, kepada iblis ya kan. Dan mereka ini udah benar-benar jadi antek gitu loh ya. Mereka benar-benar pemikirannya bagaimana memperluas jaringan ya setan ya. Nah para taghut sepanjang zaman itu biasanya diwakili oleh sosok-sosok yang menentukan di tengah masyarakat ya. Contohnya Namrud ya. Namrud itu penguasa di wilayah Babilonia dahulu kala ya. Kemudian contoh lagi Firaun ya kan. Dan nanti di akhir zaman taghut yang paling fenomenal itu gelarnya namanya Ad-Dajjal ya. Nah mereka inilah yang menjadi apa namanya ujung tombak ya, pergerakan penyebar luasan kesesatan atas kemauan iblis ya. Nah siapa yang jadi korban mereka? Yang jadi korban mereka 3 kelompok manusia di tengah Bani Adam, kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Kalau kaum musyrikin dan kafirin ini jelas-jelas di luar Islam Pak. Tapi kaum munafikin ini yang paling merepotkan buat kita. Karena mereka secara pengakuan, secara zohir ya, mereka mengaku beriman. Tapi secara batin mereka ternyata loyalitasnya ke musyrikin dan kafirin. Gitu. Ini yang kemudian para ulama sederhanakan ya, definisi munafik itu sebagai izharul iman wa ibtanul kufur, menzohirkan, memperlihatkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Begitu. Nah baik musyrikin, kafirin maupun munafikin ini jika berkonsolidasi, maka konsolidasi mereka disebut dalam Al-Quran dengan istilah hizbus syaitan, partainya syaitan gitu. Ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling dukung mendukung ya. Dan jika mereka sampai akhir hayat tidak bertaubat ya, yang berarti tidak pindah kapling ke kanan sini Pak, jadi orang beriman ya, apa yang terjadi? Mereka akan tergolong ke dalam golongan al-khasirun, orang-orang yang merugi ya. Dan puncak kerugian mereka di mana? Di akhirat nanti. Dalam bentuk apa? Dakhalan nar, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala ya. Bersama siapa? Bersama sentral kehidupan mereka, iblis dan setan. Jadi kalau di dunia mereka akrabnya sama iblis sama setan, ya sampai ke akhirat mereka akrabnya sama iblis sama setan itu. Makanya di dalam surat Al-Mulk itu ada ungkapan penyesalan penghuni neraka. Apa mereka kata? Qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, aduh coba dulu di dunia kami mau menyimak ya kan, peringatan-peringatan dari para dai itu, para nabi itu.
Kalaulah kami dulu menggunakan akal kami, tentu kami sekarang nggak jadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Gitu. Jadi menyesal mereka, ya. Dan memang ciri khasnya mereka-mereka yang berpihak kepada iblis dan setan ini, ketika disampaikan kebenaran, Pak, oh mereka cuek betul, ya. Kalau perlu mereka bully kita balik, kita dibully balik, Pak. Menyampaikan kebenaran tuh kita dibully balik, begitu. Ya kan? Dan hari ini kita makin hari makin mudah menemukan yang seperti itu, ya, terutama di negeri kita yang mayoritas muslim ini, bahkan terbesar di dunia jumlah muslimnya, ya. Tapi sayang sekali di negeri ini, ya, golongan yang mengolok-olok agama ini mendapat tempat, Pak, ya, mendapat angin, ya. Seperti yang kita dengar kemarin ini, ada seorang yang dijuluki Buya, ya kan, itu diundang oleh institusi penting, Pak, di negeri ini, institusi yang mestinya mengayomi, melindungi masyarakat, tapi justru mengundang pemuka agama, quote unquote, yang isi ceramahnya justru menanamkan keraguan umat terhadap Islam. Isi ceramahnya bukan memuliakan Nabi Muhammad SAW, tapi makin menghina Nabi Muhammad SAW. Tahu kan? Tahu ya? Ya. Jadi ini dahsyat sekali, Pak. Anda jangan pikir itu perkara ringan, Pak. Itu perkara berat, Pak. Perkara berat. Dan beratnya tuh dua, isi ceramahnya dan di mana dia ceramahnya. Ya. Karena di mana dia ceramahnya itu seperti memberikan legalitas bahwa di negeri ini orang-orang yang mengolok-olok agama itu mendapatkan perlindungan hukum. Gitu. Paham ya, Pak? Ya, kenapa itu peristiwa sangat dahsyat? Karena peristiwa itu bukan sekedar kita lihat dari isi ceramahnya, tetapi dari konteks tempat berlangsungnya di mana, gitu. Ya, emangnya udah kehabisan ustadz, udah kehabisan pemuka agama, kok mesti yang diundang itu adalah yang menyatakan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang Nasrani, ya kan? Muhammad SAW bukan mengajarkan Islam, tapi mengajarkan salah satu sekte Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengerikan sekali, Pak. Ini bukan perkara ringan loh, Pak. Ya, Anda harus sadar itu, Pak. Ya, jangan Anda baca berita itu terus biasa-biasa saja sikapnya, tidak. Harus ada ghirah, harus ada kecemburuan, Pak. Ini nggak bener ini. Nggak bener. Ya. Apalagi ada kalimat dia yang sangat mengerikan. Dia bilang apa? Masa orang hanya dengan mengucap la ilaha illallah masuk surga? Dengar itu, Pak. Dengar itu. Ya. Padahal hadisnya sahih. Ya. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan hidupnya di dunia adalah la ilaha illallah, masuk surga, kata Nabi SAW. Nabi nggak pernah berbohong. Nabi nggak pernah berbohong. Terus dari mana dia bisa menyatakan kalimat seperti itu? Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, yang kayak gini ini nih, Pak, ini sudah loyalis iblis yang dahsyat sekali, Pak. Dia bisa merubah, ya, mengkemas sedemikian rupa pakai ayat, pakai hadis gitu, ya. Tapi intinya justru melecehkan ayat, melecehkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita sekali-kali tidak boleh tersihir oleh yang seperti ini, Pak. Ya, makanya pentingnya kita sekarang ini, Pak, baca berita, termasuk baca sosmed, ya kan, itu banyak minta perlindungan Allah tuh itu, Pak. Karena sekarang ini bayan yang merupakan sihir tuh banyak. Bayan itu artinya apa, Pak? Bayan itu artinya keterangan, ya, banyak keterangan. Nabi pernah bilang, inna minal bayanu las-sihr, kata Nabi. Sesungguhnya sebagian dari keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan itu adalah sihir, kata Nabi. Jadi kita bisa kena sihir, Pak, lewat ceramah, ya, lewat sambutan, lewat pidato, ya kan, lewat khutbah, ya kan, kita bisa kena sihir, Pak. Gitu. Makanya kita setiap menyimak sesuatu minta perlindungan kepada Allah supaya kita dikasih filter, dikasih furqan, kemampuan membedakan. Ini patut saya terus dengarkan, ini patut saya terima, atau ini patut saya tolak, ya kan? Saya berhenti mendengarkan, menyimaknya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertarungan ini antara ahlul haq dengan ahlul batil ini sifatnya pertarungan abadi, dan inilah pertarungan yang hakiki, Pak. Kalau Anda mau terlibat dalam pertarungan, jangan tanggung-tanggung, bertarunglah menjadi ahlul haq melawan ahlul batil.
Ya, jangan bertarung untuk urusan ece-ece, urusan sampingan, Pak, jangan. Ya kan? Nggak ada gunanya. Gitu. Jadi jangan bertarung untuk perkara remeh-temeh gitu, Pak. Bertarunglah untuk perkara yang paling mendasar, yaitu kita mau mengajak orang ke jannah, ya kan? Yang kita lawan orang yang mengajak manusia ke nar, ya kan? Itulah pertarungannya sesungguhnya. Dan ini konflik abadi ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan pemuka kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan para pemuka Quraisy musyrikin Mekah, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-koncoknya. Dan kelak nanti Nabi Isa alaihissalam akan berhadapan dengan Al-Masihud Dajjal. Ya, bahkan Isa alaihissalam yang diizinkan Allah membunuh Dajjal. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan walaknya, loyalitasnya. Ahlul Haq, Hizbullah, setianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ahlul Batil atau Hizbus Syaitan setianya kepada ajakan iblis yang menipu. Jadi dakwah itu hanya ada dua. Kalau nggak dakwatul haq, dakwah membela kebenaran atau dakwah mengajak kepada kebenaran, atau dakwatul batil, dakwah yang mengajak kepada kebatilan. Allah Ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Kuasa Allah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Al-Haq yang maha benar. Ya. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka serukan, yang mereka ajak, yang mereka panggil, yang mereka dakwahkan selain Allah, huwal batilu, itu adalah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Makanya salah satu dakwah batil hari ini apa, Pak? Kita disuruh menganggap semua agama sama, semua agama baik. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa membedakan lagi mana yang hak, mana yang batil. Oh tidak. Kita harus menjadi umat yang punya kejelasan sikap, kejelasan identitas. Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita serukan ini, ya, adalah al-haq, ini yang benar. Karena ini yang datang dari Allah Ta'ala. Makanya saya sering mengatakan, hati-hati kalau berbicara. Jangan bilang Islam agama paling benar. Islam bukan agama paling benar, Pak. Islam adalah agama yang benar, ya. Kalau Anda mengatakan Islam agama paling benar, berarti Anda mengatakan agama lain juga benar, cuma kurang benar. Nggak boleh begitu, Pak. Kita harus mantap. Islam ini agama yang benar. Sebab itulah kalimat yang Allah gunakan untuk agamanya. Allah menggunakan kalimat dinul haq, agama yang benar. Ya, silakan Anda lihat surat At-Taubah ayat 33 misalnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam. Untuk apa? Liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk mengalahkan semua agama lainnya, sekalipun kaum musyrikin nggak suka. Gitu, ya. Nah jadi kita ini nggak boleh, Pak, menjadi umat yang dengan alasan pingin akrab sama semua orang terus nggak boleh mengatakan Islam agama yang benar. Enggak, Pak. Kita harus tetap menyatakan ini yang benar, ini yang hak, gitu. Sekalipun itu bukan berarti kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama lalu kita boasting, kita wah tepuk dada gue yang benar sendiri. Nggak gitu, Pak. Yang Allah katakan al-haq itu dinnya, agamanya. Kita ini manusia, Pak, kita muslim. Muslim kadang bisa benar, kadang bisa salah, Pak. Tapi terhadap agama ini kita nggak boleh punya keraguan. Makanya ketika si Buya itu ceramah, apa salah satu ceramahnya dia bilang apa? Ya, Nabi Muhammad SAW, ya, tidak pernah merasa benar. Ada kan kata-kata gitu? Tidak pernah merasa benar. Ajib, kok bisa dia ngomong begitu? Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Ya. Jadi nggak benar tuh kalau Nabi Muhammad bilang bahwasanya nanti yang masuk surga paling awal itu adalah umat Islam. Nggak benar. Ngeri, Pak. Ya, bahaya ini. Ya. Ini dakwah yang justru menimbulkan keraguan umat terhadap dinnya sendiri.
Kita terhadap al-Islam ini nggak boleh punya keraguan, Pak. Tapi kalau terhadap sesama muslim, ya kita harus punya cadangan. Namanya saudara muslim kita, biarpun dia muslim, dia bisa punya kekeliruan, khilaf. Namanya manusia. Tapi kalau al-haq ini, din ini, al-Islam ini al-haq, Pak, nggak bisa di ini kan. Makanya kata Allah tadi, orang-orang kafir udah putus asa mengalahkan agama ini, agama kalian. Tapi orang kafir nggak pernah putus asa mengalahkan kita sebagai umat, ya.